Sudah 2 hari ini beberapa lokasi yang biasanya menjadi sarang macet kini lancar. Lancarnya harus lancar seperti itu ya. Karena kemarin kita bertanya apakah ini terkait dengan adanya gubernur baru yang baru 2 hari ini, kemarin dilantik, hari sudah mulai bekerja. Jadi semua pegawai di bawahnya bekerja dengan sebaik-baiknya. Masa sih? Karena baru masuk langsung lancar gitu. Ya, tapi kita harap ya kalau ini bisa bertahan. Jadi bukan hanya 2 hari ini aja dan bukan karena ada pemimpin baru, tapi ini akan terus berkelanjutan. Sejak pagi, petugas Dinas Perhubungan menjaga Jalan Pemuda Jakarta. Arus lalu lintas yang biasanya tersendat akibat mobil yang parkir di depan sebuah sekolah, kini lancar. Karena penjagaan ini, tidak ada satupun mobil yang berani parkir walau sebentar. Coba saja berhenti lama, mobil derek akan siap menarik mobil Anda. Saya berjalan-jalan dengan tim liputan TV One di depan Jalan Pemuda Jakarta Timur, tepatnya di depan Lab School. Biasanya pada pukul 8 hingga 10 pagi, semua kendaraan macet karena banyak parkir liar di sini. Kok sekarang tidak ada ya? Apa ada hubungannya pasca pelantikan pasangan tersebut? Nah, lain lagi kalau di Gajah Mada. Di sini belum ada perubahan. Malah masih banyak mobil yang parkir di trotoar. Padahal ini kan untuk pejalan kaki. Ada juga biang kerok penyebab macet. Ternyata pemirsa, apa sih salah satu penyebabnya? Sudah ada jelas-jelas larangan parkir, tapi posisi saya di Silang Monas Jakarta, depan istana, depan Monas, bahkan depan gedung kementerian, banyak saya dapati kendaraan parkir liar. Masalah seperti inilah yang harus bisa dibenahi oleh pemimpin baru kita dan pembantu-pembantunya. Warga pun harus andil untuk ikuti peraturan agar Jakarta menjadi tertib dan nyaman. Dari Jakarta, Dina Faisal, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Salah satu tugas gubernur yang baru juga tuh ya, parkir-parkir liar tadi, plat merah tampaknya. Berani menertibkan atau tidak? Hari pertama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo lagi-lagi melakukan kebiasaannya turun ke pemukiman warga. Kali ini Jokowi mengajak para kepala dinas untuk melihat kondisi nyata warga Jakarta, terutama di kawasan padat penduduk. Joko Widodo memulai hari kerja pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan aksi turun ke lapangan. Sekitar pukul 8:30 pagi, Jokowi mengajak hampir seluruh kepala dinas untuk mengunjungi pemukiman warga. Ada yang berbeda dari kunjungan dinas gubernur kali ini. Pengawalan sebagaimana yang biasa terlihat pada kunjungan gubernur terdahulu, kini tidak tampak lagi. Jokowi pergi menggunakan sebuah mobil minibus berplat hitam tanpa pengawalan full rider. Sempat ada 2 petugas dari Dishub dengan motor besar yang mengikuti mobil Jokowi. Namun ia justru melambaikan tangan dan meminta full rider itu untuk mundur. Jokowi mengajak jajaran Kepala Dinas Pemprov DKI Jakarta melakukan kunjungan ini. Mereka diajak melihat kondisi sejumlah kampung kumuh dan perbaikan apa yang dapat segera dilakukan. Lokasi pertama yang dituju adalah kawasan pemukiman padat penduduk di Pademangan, Jakarta Utara. Jokowi dan timnya memusatkan perhatian pada kondisi rumah warga yang tidak ideal serta drainase yang buruk. Jokowi segera memanggil Kepala Dinas PU Pemprov DKI Jakarta dan meminta aksi nyata. Begini, memang ada beberapa tempat yang memang tidak tertangani ya. Tapi kita teman-teman dari dinas maupun suku dinas PU itu udah biasa hal-hal demikian ya. Beliau mengendaki kita mengerjakan tapi ada partisipasi masyarakat. Sementara kami akan lakukan dengan manual, pakai orang masukin karung nanti kita buang dengan itu. Tapi langsung kita dalam 2-3 hari ini kita udah start ya. Jokowi juga menegaskan jajaran Pemprov harus memiliki target pasti dalam penanganan masalah agar tidak berlarut-larut. Ya paling tidak lapangannya dinas-dinas biar tahu lapangannya seperti itu. Kayak tadi ada selokan yang sudah sampahnya kayak gitu, sedimennya udah penuh kayak gitu. Ya langsung perintah untuk bersihkan, saya beri waktu 1 minggu. Oh, ada Gak usah gitu Mas. Iya, kerja kok ada target, nanti seminggu 3 dilihat. Tidak cukup di satu kampung, Jokowi dan jajarannya berpindah ke kawasan pemukiman kumuh di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Di Bukit Duri, Jokowi menegaskan tidak akan ada relokasi warga. Tidak ada relokasi, kita tadi berbicara masalah penataan kampung. Masalah membuat kampung deret seperti apa. Tapi ini baru tadi saya perintah ke Kepala Dinas PU maupun Perumahan dan Wali Kota untuk diukur, kalau memungkinkan dari ukuran itu bisa dibuat, segera akan saya putuskan. Correct.
Pemandangan yang tidak pernah hilang dari kunjungan Jokowi ke tengah-tengah warga selama ini adalah antusiasme warga untuk sekedar melihat atau bersalaman dengan mantan wali kota Solo ini. Jokowi bak idola. Di setiap kunjungannya selalu ada ratusan warga yang berdesakan dan berlomba-lomba untuk menyapa Jokowi. Sejak masih berada di dalam mobil maupun saat berjalan di tengah warga, Jokowi selalu menjadi incaran warga. Apalagi dalam kunjungannya di hari pertamanya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di hari pertama kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung tancap gas. Jokowi bahkan mengunjungi beberapa pemukiman warga. Tadi setelah di daerah Pademangan, saat ini ada di daerah Tanah Tinggi. Tanah Tinggi ya, dan ini rusun apa namanya? Rusun Tanah Tinggi. Rusun Tanah Tinggi. Di rusun Tanah Tinggi ini Jokowi langsung menyapa warga dan terlihat antusiasme warga yang sangat besar menyambut Gubernur barunya. Ada yang mau disampaikan nggak buat Jokowi? Sampaikan, Man. Yang penting janji-janjinya jangan nggak ini. Janji-janjinya harus ditepati. Janji harus ditepati ya, Pak? Iya. Terima kasih. Ya, dan saat ini di belakang saya persis itu Jokowi sedang beristirahat dan minum es di warung yang ada di Rusun Tanah Tinggi ini. Tapi kami tidak bisa menjangkau ke sana karena situasinya sangat penuh dan warga masyarakat yang ingin sekedar melihat atau bersalaman dengan Jokowi sangat banyak. Dari Tanah Tinggi, Jakarta, Priska Niken, Arif Rahman, Metro TV. Tidak seperti Gubernur DKI Joko Widodo yang berkeliling Jakarta di hari pertamanya, Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama lebih banyak beraktivitas di Balai Kota. Basuki memulai harinya dengan memimpin serangkaian rapat. Sejak pukul 7 pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah tiba di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Basuki segera memasuki ruangan rapat dan berbincang dengan sejumlah kepala dinas DKI Jakarta. Selanjutnya bersama Joko Widodo, Basuki memimpin rapat terkait perubahan Jakarta dalam jangka pendek, yaitu sekitar 30 hari ke depan, seperti pembenahan selokan dan sungai kecil untuk menghadapi musim penghujan yang biasanya diikuti banjir. Usai Rapim, Basuki kembali mengadakan rapat bersama Badan Perencanaan Daerah Bapeda untuk membicarakan penghematan APBD 2013 serta akan memeriksa jaringan komputer di Pemda DKI.